Astagfirullahaladzim. Pondok pesantren Az-Zaitun diduga bolehkan santri berzina. Dosanya bisa ditebus dengan duit. Aduh ya Allah Tuan Syekh. Maafkan saya wahai Tuan Syekh. Maafkan saya Tuan Syekh Al-Kabir yang paling agung. Aduh, izinkan aku yang bocah ini menyampaikan kebenaran kepada kalian semua teman-teman. Baik, Mas Ngaji, sebelum ini berupa tudingan yang tanpa bukti, kita tanyakan langsung kepada Mas Iksan. Mas Iksan ini lulusan juga Mas Iksan, sambil ditunjukkan ijazahnya ke layar TV. Mas Iksan ini merupakan lulusan Ponpes Al-Zaitun tahun berapa Mas? Boleh dijelaskan itu ijazah mic-nya Mas? Ini waktu saya untuk bicara ya. Silakan. Baik. Mas Iksan. Ini saya tadi udah catat beberapa hal ini karena ditayangkan di TV nasional, ini bahaya banget. Tapi sebelumnya saya kasih tahu dulu, saat kejadian kemarin sholat Idul Fitri itu, orang yang paling pertama, alumni, sebelum Masken atau sebelum siapapun, saya orang yang paling pertama bikin konten di TikTok yang mempertanyakan ini kenapa begini sekarang Syekh Panji Gumilang sholatnya kenapa begini gitu ya kan. Itu ditonton oleh 3,6 juta kali tayang di TikTok, akun TikTok saya. Itu yang paling pertama. Jadi maksudnya saya ini bukan membela Syekh Panji Gumilang, tapi saya ingin menerangkan seterang-terangnya dengan sejujur-jujurnya. Jadi apa yang dituduhkan oleh Mas Ken tadi itu banyak banget yang keliru. Nah, jadi hari ini itu yang paling berdampak dengan apa yang terjadi adalah kami sebagai alumni Al-Zaitun. Karena satu-satunya yang legal atau formal terlihat di masyarakat itu ya kami. Gitu. Kami punya ijazah, kami di profil Facebook, di LinkedIn, apa semuanya kami pernah sekolah di Al-Zaitun. Begitu. Dicantumkan Mas ya? Ya dicantumkan gitu ya. Nah kami posisinya sekarang tuh seperti sandwich. Kami nggak setuju dengan Syekh Panji Gumilang apa yang Syekh Panji Gumilang lakukan sekarang. Tapi juga kami bukan apa yang seperti yang dituduhkan oleh Mas Ken. Yang bagian mana Mas? Yang tidak Mas Ken itu selalu bilang di sana itu bicara tentang ibadahnya sholatnya nggak diwajibkan, puasanya juga nggak diwajibkan. Ibadah haji tadi? Nah, ibadah haji juga. Jadi praktek-praktek itu Mas Ken tidak diaplikasikan ke santri atau yang bersekolah di sana. Jadi kalau Mas Ken dipraktekkan itu di mana gitu. Jadi bukan Al-Zaitun kan gitu. Di Al-Zaitun itu nggak ada praktek-praktek yang demikian gitu. Jadi adapun praktek yang Mas Ken maksud mungkin yang di luar Al-Zaitun yang satu pun tidak ada yang benar itu Mas Iksan? Apa? Yang tadi disebutkan oleh Mas Ken satu pun tidak ada yang betul? Tidak ada yang betul, apalagi yang tuduhan di podcastnya Mas Ken yang mengatakan bahwa jika membayar 2 juta dipersilahkan zina, ya salam. Zaman Anda itu tidak ada ya? Itu tuduhan yang paling mengerikan buat kami, itu kami sakit hati betul itu. Kami sebagai alumni ya, yang pernah belajar 6 tahun di sana itu, ini orang kok berani-beraninya bicara kayak gitu, ini kita dituduh apa sama lingkungan kita, tetangga kita, sama orang tua kita, mertua kita, semuanya. Anda dari tahun berapa hingga tahun berapa? Saya dari tahun 2000 sampai 2006. Itu tidak benar, tidak ada sama itu sekali tidak ada benar sama keagamaan sekali. Jadi saya berani mengatakan ini ada Abi Imam yang hidup bersama saya di sana selama 6 tahun saya di sana. 6 tahun saya di sana itu syariat Islam itu benar-benar diaplikasikan. Ya, saya untuk khotib Jumat aja itu saya harus melewati 2 pintu yang diseleksi betul materi materi dari khutbah saya itu harus diseleksi betul sampai lolos gitu, materinya itu nggak menyimpang dari syariat kayak gitu, nggak seperti hari ini. Makanya kalau hari ini tuh saya juga bingung itu, makanya kami alumni yang hari ini tuh bingung kenapa melihat khotibnya baca bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah gitu. Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim kayak gitu. Ya salah lah, itu kan kalamullah, mana ada qala Rasulullah. Jadi kalau menurut Mas Iksan, kalau yang sekarang kan bahkan muazin saja bukan menghadap ke kiblat tapi menghadap ke para santri. Ya. Kemudian ada imam yang mungkin perempuan juga. Itu ada videonya Mas, viral pula di media sosial. Tidak bisa dibantah kalau sudah viral di medsos Mas. Betul. Makanya kalau saya nggak akan membantah apa yang terjadi yang ada di video yang hari ini. Hai orang-orang yang beriman, jika datang orang fasik membawa berita, maka periksa berita tersebut dengan teliti agar tidak menyebabkan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang nantinya akan menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan tersebut.
Al-Kis Al-Hujurat ayat 6. Begitu tertutupnya mata hatimu wahai manusia, wahai rizki, sehingga engkau ikut menyebarkan berita fitnah ini ke khalayak follower kamu. Sungguh kejinya kamu, dengan tidak memikirkan puluhan ribu santri alumni Al-Zaitun, padahal kami sudah mengatakan itu hoaks. Kau tetap menyebarkan. Demi follower dan cuan, kau hiraukan ayat-ayat Allah tentang fitnah, kau sematkan berita keji ini di akunmu. Fitnah itu lebih berat daripada pembunuhan. Surat Al-Baqarah ayat 191. Maka dari itu, fitnah adalah perkara yang wajib dihindari bagi seorang muslim karena larangannya begitu jelas dan nyata. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, berita bohong tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Surat An-Nur ayat 19. Segera bertobatlah kamu wahai manusia, wahai Rizki Habibullah, berhentilah membuat atau menyebarkan fitnah, mohon ampunlah kepada Allah yang Maha Pengampun. Minta kami dari puluhan ribu alumni Al-Zaitun dan ribuan santri Al-Zaitun hanya ini. Berhentilah menyebarkan fitnah keji ini dengan menghapus berita fitnah ini dari akunmu. Semoga Allah mengampunkan dosa kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin.